Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih bersyukur dan harus bersyukur, tetap bersyukur. Hari ini masih dihidupkan Allah dari tidur panjang kita tadi malam. Dalam Islam tidur panjang itu mati sebenarnya. Kita nggak tahu apa-apa. Ada orang tidur langsung mati, tidur kondisi mati, mati waktu tidur. Ada dihidupkan kembali, itulah kita hari ini. Kita syukuri, kita manfaatkan, kita maksimalkan usia yang dilebih ini. Sementara sahabat kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita, rekan kita sudah banyak yang berpulang. Kita diberikan kesempatan untuk menambah ibadah, bukan menambah dosa. Kita diberikan kesempatan untuk menambah ilmu, bukan mengumbar ilmu. Kita diberikan kesempatan untuk bersyukur, bukan kufur. Oleh sebab itu usia yang dipanjangkan Allah, mungkin di sini saya termasuk paling tua. Saya hampir 60. Iya, beda dikit lah. Selebihnya kan masih di bawah 50 ini. 50, 55. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimat adalah mempelajari Al-Quran sampai kita mati. Sampai mati pun kita mempelajari Al-Quran. Al-Quran gak habis dipelajari. Guru banyak, tapi masing-masing guru punya style sendiri, punya gaya sendiri, punya cara sendiri. Kadang saya lucu, dari kecil sampai tua kita mengkaji Quran, tapi Masya Allah enggak habis-habis Al-Quran kita kaji. Kandungannya begitu dalam dan beragam. Itulah bedanya Al-Quran dengan buku lain. Kalau buku lain, satu buku 6 bulan habis kita pelajari, 7 bulan selesai kita ungkap. Al-Quran sampai kita mati, kandungannya enggak habis kita pelajari. Dan menarik, syaratnya cuma satu kok, ikhlas. Kalau ikhlas kita mempelajari Al-Quran, kita tenang, bahagia, enjoy mempelajarinya. Kedua, memahami maknanya. Ketiga, menganalisanya. Keempat, dimudahkan mengamalkannya. Ada orang rajin mengkaji Quran, tapi belum tentu dimudahkan mengamalkannya. Ada orang rajin baca Quran, tapi tidak berhijab. Jadi ilmu yang didapatkan itu sia-sia. Banyak kan orang gitu, tiap malam baca Quran, tapi nggak berhijab. Hanya dibaca. Pada perintah jilbab sendiri ada dalam Al-Quran. Kita bersyukur kedua diberikan iman Islam. Yang dengan iman itu kita bergerak. Dengan Islam itu kita dilindungi dan dijaga. Yang ketiga diberikan sehat. Dengan sehat kita bisa mengkaji Quran, menikmati apa yang diberikan Allah, ya, mensyukuri apa yang sudah kita terima. Yang ketiga, kita bersyukur diberikan waktu untuk belajar, untuk istirahat, untuk tidur,
untuk makan. Semua itu bentuk-bentuk kasih sayang Allah kepada kita kalau kita menyadarinya. Orang kadang menganggap sambil lalu seolah-olah waktu itu datang begitu saja. Orang menganggap kadang rezeki itu datang begitu saja. Padahal itu semua karena kehendak Allah. Ya Bu, ada ya seperti itu. Gajian, makan habis, bulan depan gajian, dimakan habis, sampai meninggal. Dia tidak merasa itu sesuatu yang dimudahkan Allah. Ya buktinya kalau suaminya bukan pegawai negeri, nggak punya gaji tetap. Buktinya kalau suaminya nggak bekerja, nggak punya uang. Kan itu logika dia. Berarti karena suami, bukan karena Allah. Kita kikis, kita buang jauh-jauh pola pikir seperti itu. Pastikan dulu apa yang kita rasakan, kita nikmati semua dari Allah. Supaya kita rendah diri dan tawadhu. Rendah hati dan tawadhu. Kenapa orang sombong? Karena merasa dia punya, bukan titipan. Kalau kita merasa mobil titipan, bagus ya mobil ibu. Enggak Pak, ini titipan kok. Saya meninggal nggak naik ini kok, naik ambulan. Dia sakit mendadak, diantar naik Mercy mobil dia 1,2 M. 2 jam kemudian meninggal rumah sakit. Pulangnya naik ambulan atau naik Mercy? Ambulan, nggak boleh naik Mercy jenazah. Hah? Muat sih muat. Ditekuk lututnya kan. Tapi masalahnya nggak dibolehkan rumah sakit. Karena ambulan ada tempat jenazah. Mercy itu tempat orang hidup. Coba lihat Bu, baru masuk rumah sakit 5 menit meninggal. Diantar harus naik ambulan, nggak bisa naik Mercy. Begitu cepatnya dijauhkan kita dari harta kita. Ibu bangga punya rumah besar. Begitu meninggal dikeluarkan. Dibawa ke liang lahat. Kenapa? Karena kita merasa dunia ini milik kita, bukan sementara. Kalau kita merasa hidup sementara, tidak mungkin sombong. Macam ibu lah, berapa tahun lagi? Bisa ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu duluan. Gak ada masalah ya. Oleh sebab itu kehidupan ini harus satu, dijalani. Kedua, disyukuri. Yang ketiga, dimaksimalkan. Satu hari itu 24 jam ngapain saja. Mulai bangun jam tengah 4 sampai tidur jam 9 atau jam 10. Kemana usia yang diberikan ketika bangun? Ketika tidur udah gak ada masalah, udah ngorok. Ngoroknya kencang lagi. Waktu bangun itu yang diminta pertanggungjawaban. Ibu bangun apa kerjaan? Duduk dulu berdoa. Jangan biasakan bangun, bangkit bekerja, masang kompor, menyalain kompor. Tapi berdoa dulu. Mau tidur juga gitu Bu, berdoa sungguh-sungguh. Jadi seandainya kita meninggal mati syahid. Sebelum tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau ngaji berdoa, pulang ngaji berdoa. Jadi ibu ketabrak di jalan meninggal, insya Allah mati syahid. Pulang dari pengajian. Ya, insya Allah. Cukuplah Allah penolongku. Udah? Allah tempat mengadu dan meminta. Apapun masalah ibu, biasakan mengadu sama Allah, bukan sama tetangga, bukan sama mertua, bukan sama suami, tapi sama Allah. Habis sholat mengadu. Yang kedua, kalau ibu kekurangan, Allah tempat meminta. Jangan minta sama orang lain, ibu dicemeeh. Jangan meminta sama mertua, mertua bosan.
Sama siapa minta? Sama Allah. Pertama Quran surat 12 ayat 86. Al-Quran 1286, 2186, 9129, 39 ayat 36. 4 surah. Ya. 1286. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengajukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Hanya kepada Allah Yakub melapor kalau susah dan sedih. Jadi bukan cerita sama orang, bukan mengadu sama tetangga, tapi mengadu sama Allah. Karena Allah Maha Tahu dan Maha Sempurna apa yang terbaik buat kita. Ya, saya ulangi. Kalau ibu dapat masalah, mengadunya, curhatnya sama Allah. Masalah apa saja. Terus 2186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Oh, nggak bisa dikabulkan kalau tidak persyaratan 3. Pertama, mengimani kebenaran. Kedua, apa itu kata Allah? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. 1. Meminta hanya kepada Allah. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Kedua, harus memenuhi perintah, mengamalkan perintah, mengikuti perintah. 3. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu dalam kebenaran. Harus beriman. Jadi ibu nggak serta-merta meminta dikabulkan. Sudah beramal soleh nggak? Udah berkerudung nggak? Sudah sholat nggak tinggal nggak? Sudah saum nggak? Kalau belum, wajar doa tidak dikabulkan. Kenapa Ustadz doa kami nggak dikabulkan? Ibu sholat aja banyak yang bolong. Enggak kok, sholat tepat, sholat tapi nggak tepat waktu. Tepat waktu Ustadz, tapi bacaannya banyak salah. Harus ada koreksi dan evaluasi. Sholatnya tepat waktu, nggak pernah tinggal, tapi bacaan salah. Dari muda sampai tua bacaan sholat salah, terutama Fatihah. Ya wajar doa tidak diterima. Tidak ada evaluasi dan koreksi. Terus, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki rasa yang agung. Allah hanya mengurus hamba-hambanya, mencintai hamba-hambanya, melindungi hamba-hambanya jika hambanya bertawakal kepadanya. Tunduk, patuh, dekat, taat. Tunduk, patuh, dekat, taat. Tunduk, patuh, dekat, taat. Kalau sama suami, ibu nggak wajib taat. Kalau perintahnya nggak benar, haram mentaatinya. Contohnya ibu mau ngaji, nggak usah berangkat ngaji. Boleh ibu melawan perintah, boleh. Maaf ya mas, kalau saya nggak ngaji, mas nggak ngaji, dari mana saya dapat ilmu? Walaupun kewajiban ngaji itu suami sebenarnya, bukan ibu. Baru di rumah
Ilmu itu diajarkan sama anak dan istri. Ini suami ibu nonton TV di rumah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan sembahan selain Allah? Dan siapa yang sesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun memberi petunjuk baginya. Siapa yang disesatkan, tidak ada satupun bisa memberikan petunjuk. Makanya kalau ada murtad, ya murtad. Berapa banyak orang murtad karena harta, karena tahta, karena kekuasaan, karena godaan, karena pengaruh, karena bujukan, karena ajakan, karena ikut suami. Makanya Hindu ada bu, nikah beda agama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ibu bertahan Islam, suami Kristen. Tahun keempat mulai suami pelan-pelan. Nggak enak lama kita beda agama. Ikut agama kepala keluarga lah. Kepala keluarga kan suami katanya. Oh iya ya, kata ibu. Akhirnya ibu murtad. Terus bagaimana saat padang mahsyar? Orang tua bertanggung jawab. Kenapa kamu Kristen, kata Allah nanti. Kenapa kamu murtad? Selama saya hidup ya Allah, ibuku, ayahku tidak pernah mendidik secara benar Islam. Siapa ibumu? Sabariyah. Bapakmu Suparto. Panggil. Benar anak ibu, kata Allah. Iya. Memang tidak ada mendidik dia secara Islam. Ibu hanya tertunduk. Bangga karena anak SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri. Sarjana. Dosen. Iya, nggak ada di secara Islam, kata Allah. Ibu nggak bisa jawab, tertunduk. Ya sudah, anak ibu masuk surga, ibu masuk neraka. Dosa apa? Dosa pertanggungjawaban. Habis hancur ibu, seumur hidup neraka. Kok bisa Ustaz? Iya, kita bertanggung jawab terhadap anak. Wanti-wanti sholat anak ibu. Jangan ibu santai rajin sholat, anak nggak sholat. Ibu santai berhijab syar'i, anak ibu udah SMA nggak berhijab. Banyak saya lihat di Indonesia itu. Anaknya dia gandeng jalan ke mall nggak berhijab, pakai rok sepan lagi. Dia berhijab. Saya pikir, oh blok ya ibu ini ya, menggandeng anaknya ahli neraka. Ada nggak ibu seperti itu sini? Punya anak perempuan dibiarkan tidak berhijab, punya laki-laki tidak sholat, ayahnya ke masjid nggak tinggal, anaknya main gitar di rumah. Hendaklah selalu bertawakal kepada Allah. Hendaklah selalu bertawakal kepada Allah. 26:217. Hendaklah selalu bertawakal kepada Allah, artinya istiqomah. Dalilnya 26:217, 25:58, 11:123. 26:217. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Bertawakal itu apa, Bu? Pasrah, tunduk, dekat, taat. Pasrah, tunduk, dekat, taat. Tidak ada hak untuk membantah. Karena perintah wajib. Perintah Allah nggak ada yang salah. Kalau perintah suami ada. Perintah mertua ada. Perintah RT ada. Perintah Pak Lurah ada. Tapi kalau perintah Allah nggak ada yang salah. 25:58. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Sambil bikin nasi goreng ibu bisa bertasbih kok, subhanallah wa bihamdi. Sambil masak gulai, gulai kambing, gulai ayam, gulai bebek, gulai itik, gulai entok.
Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Di mobil sambil nyetir, subhanallah wa bihamdi. Mau ditabrak orang, subhanallah, kagetnya begitu. Mau enggak aku ajarkan kamu, kata Rasulullah. Ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ibu sambil nyetir, sambil masak, goreng tempe, goreng bebek. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sambil ngerumpi ya, subhanallah wa bihamdi. Enggak jadi ngerumpi jadi. Karena bertasbih. Ya. 11 1 2 3. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Lagi-lagi disuruh bertawakal, tunduk. Karena Allah tidak pernah lupa, tidak pernah selip, tidak pernah buta. Melihat apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita omongkan, termasuk bisikan dalam hati. Ya Bu, seperti ini langkah ibu dari rumah dicatat tadi. Pak, saya kan bawa motor putaran ban. Bawa mobil putaran ban. Makin banyak langkahnya pahalanya makin gede. Dihitung itu langkah ibu nanti. Di padang mahsyar lihat mana lebih banyak langkah ibu, putaran roda mobil ibu, motor ibu. Ke pesta, hura-hura, makan-makan atau ngaji. Besok baru dievaluasi. Berapa kali seminggu ngaji, berapa kali seminggu jalan-jalan. Berapa kali ibu ngaji, berapa kali ke mall. Di mall tawaf itu di mall, 5 lantai tawaf. Iya kan hari-hari gini biasanya orang ke mall. Suaminya ke kantor, dia ke mall. Di rumah ada pembantu, tiap hari ke mall. Keuntungan orang bertakwa dan bertawakal kepada Allah. 1. Diberi rezeki yang bersekupan oleh Allah. 65 ayat 3. Diberi rezeki yang berkecukupan oleh Allah. Keuntungan orang bertakwa dan bertawakal kepada Allah. 65 ayat 3. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Anam 5 ayat 3. Bu, Allah berikan rezeki kepada yang Dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Bikinnya kita kaya raya. Jadi hidup itu bukan mengatur, tapi siap diatur. Siapa yang mengatur kita? Allah. Rezeki kita diatur sama Allah. Pak, saya udah lama berdoa, Pak, minta mobil. Allah Maha tahu, Bun. Kalau ibu punya mobil nggak ngaji ke puncak. Kalau ibu punya mobil ke mall. Ibu punya mobil ke Ancol. Syukur pendapatan kita nggak tinggi. Waktu kosong kita pakai ngaji. Ya? Yang kedua,
mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Sudah dilindungi, ditolong lagi. Delapan empat sembilan. 3173. 849 3173. Ya. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin, ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Orang munafik menuduh kita orang goblok. Kok mau-maunya ngaji ya? Jam santai. Kok mau-maunya baca Quran? Kan mendingan nonton TV. Kok mau-maunya berkerudung? Rambutnya kan bagus. Pakai sampo mahal. 3173 yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ibu kalau yakin Allah melindungi, 1 bisa melawan 10 orang, 10 bisa melawan 100 orang, 100 bisa mengalahkan 1000 orang. Allah akan turunkan malaikat. Seperti perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar. Gak sebanding bu orang kafir dengan orang muslim. Tapi Allah menangkan. Kenapa? Yakin Allah menolong. Terus siapa yang menolongnya? Diturunkan malaikat. Pasukan malaikat datang. Berjubah putih turun dari langit. Jadi waktu itu tentara Islam bingung. Dibentengi pasukan berjubah putih bu. Turun bergerombol dari langit gitu. Subhanallah. Ternyata malaikat bu. Dikirim Allah. Karena orang Islam yang diperangi itu muslim taat. Pengikut Rasulullah. Membela agama Allah. Allah juga membela mereka ketika diperangi. Caranya malaikat diturunkan. Bergerombol-gerombol malaikat turun bu. Malaikat kan kalau tembak nggak mempan bu. Iya. Malaikat itu kan cahaya. Apanya mau kena? Yang ditembak cahaya. Tapi fisik kelihatan. Itu yang terjadi zaman Rasulullah itu. Begitu juga pernah Rasulullah dijebak, dibikin lubang dalam, supaya dengan harapan Rasul terjatuh, mati. Jadi undangnya lah makan-makan Rasulullah sama orang kafir ini, bersatu dengan munafik. Ditutupi dengan ilalang, dengan rumput-rumput di atas lubang itu kan, depan pintu. Udah mau melangkah Rasulullah, hampir kejebak masuk lubang. Malaikat ingatin. Karena Rasul dikawal 2 malaikat, Jibril dan Mikail. Berbalik Rasulullah pulang, bingung itu orang kafir itu. Si munafik tadi. Dia logikanya sederhana. Pasti mati Muhammad gitu. Menunjukkan Rasulullah itu orang yang mulia dan dilindungi. Yang menjaga langsung malaikat bu. Jibril dan Mikail. Dari ibu juga begitu bu. Kalau ingin bepergian ada firasat kurang enak, batalkan. Bagus itu. Allah berikan firasat. Oh iya ya. Tetangga saya juga gitu, karena dia orang taat, orang soleh ya. Dia bepergian ke kota lah, dari satu tempat ke tempat lain. Mobil kosong, tapi di stop nggak pernah ada yang mau.
Di stop nggak ada yang mau. Udah jengkel dia. Kenapa ya tidak mau di stop, mobilnya kosong. Pendek cerita, lewat mobil ketiga, dia pun naik. Subhanallah, apa yang terjadi Bu? Di tengah jalan mobil yang di stop nggak mau berhenti, masuk jurang ternyata. Jadi begitu cara Allah melindungi dia. Masya Allah. Awalnya dia mungkin ngomel, menggerutu, marah, kenapa nggak mau di stop. Tapi Allah lindungi dia Ruh. Karena mobil itu akan masuk jurang. Ibu juga begitu. Mau naik kereta tiba-tiba terlambat. Ibu jengkel, mobil di stasiun, suami diomelin. Badannya digepukin. Gara-gara Mas ini dia terlambat. Kereta sudah jalan. Kita terlambat sampai ke Jawa. Kereta berikutnya ibu naik. Begitu sampai di Tegal, kereta yang tadi ternyata terjatuh di Brebes, terguling. Baru ibu sadar, alhamdulillah ya Allah, aku tidak naik kereta itu. Karena orang beriman itu dilindungi Allah Bu. Dari malapetaka, dari musibah yang tidak menyenangkan. Dijaga Allah. Begitulah caranya. Mungkin kita marah, gelisah, emosi, tapi sebenarnya untuk kebaikan kita. Ditinggal kereta, mobil nggak mau berhenti. Rupanya mobil yang harus kita naik itu jatuh. Semua penumpang meninggal, masuk jurang. Ya, begitu ceritanya. Kemudian poin ketiga ya, mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Enam belas 4142. 4142. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberi tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat akan lebih besar kalau mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal. Bu, misalnya Ibu tinggal di Jakarta, sering dihujat, dicemeh, dilecehkan sama tetangga. Ibu pindah aja ke tempat lain. Gak usah ditanggapi. Pindah aja Bu, uzlah. Namanya jangan hijrah ya Bu. Hijrah itu hanya Rasulullah. Uzlah. Dari Mekah, dari Jakarta ke Bekasi. Pak, sebaiknya kita uzlah Pak ke Bekasi. Kenapa Mah? Saya nggak kuat lagi direndahkan, dicemeh, dibully sama tetangga. Karena saya jarang bergaul Pak, mereka selalu bicara orang. Saya lebih memilih di rumah Pak, saya digosip tiap hari, nggak kuat saya Pak. Pindah aja kita ke Wisma Asri. Iya gitu Bu Ibu. Kalau nggak kuat lagi pindah, uzlah. Rasulullah itu hijrah. Ditekan, dibully, dipermainkan, dilecehkan, diperolok-olok. Sahabat Rasulullah duluan pindah ke Madinah. Rasulullah tidak melarang. Kenapa Rasulullah tidak pindah Bu? Karena belum ada perintah. Lama-kelamaan Allah Maha Tahu dan Maha Melihat. Rasulullah dibully, dia orang mulia. Dilecehkan, padahal dia orang mulia Bu. Bagaimanapun Allah Maha Melihat. Diperintahkanlah dia hijrah ke Madinah. Di Madinah Masya Allah disambut, tidak bisa bayangkan gembiranya orang Madinah ketika itu. Yang datang itu kekasih Allah, bukan orang sembarangan. Ibu Pak RT aja datang ke rumah ibu, senangnya bukan main. Udah keluar ada bolu, ada kue, ada gado-gado, ada karedok.
Baru ketua RT. Udah heboh ibu. Kemarin datang ketua RT ke rumah saya Pak. Oh kan main dah. Apalagi lurah yang bertamu. Pak Lurah kemarin ke rumah saya Pak Munjir. Oh iya dengan Pak Camat. Oh bahagia sekali. Itu camat saja Bu bahagia tamu ibu. Gimana yang datang itu Rasul ya. Subhanallah. Terus kedua, hendaklah tolong menolong kepada sama muslim. Dua 195. Allah mencintai orang-orang berbuat kebajikan. Dua 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri di dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bu, kalau kita berbuat baik orang mencintai kita. Surat 2 195. Iya, silakan yang bertanya. Ya, Ibu yang baju biru ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bernama Ibu Cicit, Pak. Saya mau bertanya. Di lingkungan saya kan ada tahlim, maksudnya ada 2 golongan. Setiap malam Kamis dan Jumat diadakan pengajian. Misalnya kayak pengajian Yasin, rupanya. Terus saya kan suka mengikuti pengajian malam Jumat itu. Walaupun hati saya kecil tidak mengikuti, berarti saya hanya untuk silaturahmi dengan keluarga saya itu Pak, lingkungan saya. Maksud saya bagaimana Pak caranya? Itu, Pak. Gantian mencari ustadz, bilang ngomong sama saudara, bulan depan saya mencari ustadznya ceramah. Jangan ibu mengalah karena alasan supaya datang silaturahmi sama keluarga. Ibu hadir di situ malah berdosa ibu. Karena yasinnya itu nggak ada. Iya, kan nggak ada Rasul contohkan malah Jumat yasinan sama-sama. Ya kan lebih bagus mengkaji Quran, ustadz diundang. Tiap hari tadarusan tapi nggak ngerti maknanya. Tiap hari baca Quran nggak ngerti isinya. Tiap hari baca Yasin nggak tahu artinya. Nggak ada kok. Rasulullah mencontohkan Yasinan sama malam Jumat. Seumur hidup nggak ngerti Quran dia. Kan nggak ada yang menjelaskan. Tadarusan, baca gantian, 1 halaman 1 orang, 1 ain 1 orang. Tapi yang ngerti, mendingan panggil ustaz. Dijelaskan ayat per ayat. Gak ada perubahan. Ya, robah Bu. Supaya kita ngerti isi Quran. Ya, yang lain, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz cerita tentang dosa anak kepada orang tua. Itu saya agak sedikit berdetik karena saya punya anak. Nah, kalau dosa anak laki itu ke kita itu sampai umur berapa? Atau sampai rumah tangga kah? Atau sampai tua kah? Sampai mati. Masih. Kalau perempuan juga sama? Enggak, setelah nikah. Sampai nikah. Oh, sampai nikah. Sama dengan bertanggung jawab. Sampai kapan bertanggung jawab terhadap anak? Kalau anak perempuan sampai dia bersuami, aku nikahkan engkau dengan anakku.
Fatimah binti Munzir Situmorang dengan mas kawin 7 kg emas tunai. Sah, 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 sah. Udah. Tapi kalau laki-laki sampai mati bro, ya bro? Alhamdulillah Ustaz, anak yang kedua saya mudah-mudahan insya Allah dapat perempuan yang solehah. Yang ketiga Ustaz, saya mau doakan supaya mendapat seperti itu juga. Jadi perempuan itu kalau sudah punya laki-laki berarti urusannya putus sampai di situ. Sampai nikah. Masih Kristian ke orang tuanya, tanggung jawab ke orang tua. Jadi begini, kalau sudah menikah tanggung jawab sama orang tua, putus karena dia ngurus suami dan mertua. Ibu nggak bisa suka-suka hati. Nak ke rumah nak, mama sakit. No. Kalau nggak ada izin dari suami nggak boleh bergerak. Dilaknat Allah. Itu ini Ustadz yang saya pahami. Tadi Ustadz bilang katanya misalkan anak ini tidak baik gitu. Nanti kenapa kamu tidak baik kepada orang tuanya? Nah itu yang saya tanyakan. Proses sebelum menikah. Oh, proses sebelum nikah. Iya. Kalau sudah menikah berarti tidak kepada orang tuanya. Enggak. Perempuan. Kewajiban suaminya. Tanggung jawab suaminya. Kalau laki-laki sampai meninggal. Sampai mati. Iya Ustadz, sudah jelas. Terima Contohnya, ibu sakit, kalau ibu panggil anak laki-laki wajib datang. Kalau anak perempuan enggak, dia harus izin suami. kasih. Lagi Ustadz. Iya, tambuh cie. Ini kalau perempuan itu berarti sudah sampai batas suami kita tidak tanggung jawab lagi. Kalau laki-laki sampai meninggal, Iya, kita masih kena dosanya. iya. Sampai mati wajib mendidik anak laki-laki. Makanya konsekuensinya sampai mati dia bertanggung jawab terhadap kita. Istrinya nggak bisa protes. Ibu-ibu selalu pakai rasa. Contoh, kalau ada anak orang nggak lihat ibunya sakit, kok tega ya? Di mana perasaannya itu? Masa ibunya sakit nggak mau lihat? Nggak boleh sama suaminya. Jangan ke sana lagi, saya juga sakit kok katanya. Udah iya mas. Ma, mohon maaf ya mas, saya nggak bisa datang. Suami saya melarang. Bu, tolong bu. Shh. Yang punya anak perempuan, ibu jangan coba-coba mengatur kalau dia sudah menikah. Dosa besar ibu. Seandainya terjadi perceraian, apakah tanggung jawabnya kembali? Kembali. Iya, udah cerai, udah putus dengan suami. Kembali ke orang tua. Kembali ke bapaknya, ayahnya. Karena udah putus hubungan dengan suami. Siapa yang bertanggung jawab lagi? Kembali ayahnya. Pakai mic. Nama saya Puji Rahayu. Kalau mengingat Siapa namanya? Puji Rahayu. Oh, Puji Rahayu. Mengingatkan anak, tanya suami kamu kalau sholat di mana gitu. Di rumah atau di Masjid. Di masjid sholat kalau untuk anak laki itu nggak ada di rumah saya gituin. Jawab dia katanya di rumah sholatnya Ustaz. Ya dipanggil aja mantu langsung. Siapa nama mantu ibu? Hah? Dali. Memang sholatnya di rumah ya? Kalau di rumah saya pas ke rumah sih selalu di musola. Kalau di rumah saya. Kalau rumahnya tetap di rumah dia. Kalau di rumahnya katanya di rumah katanya. Alasannya jauh dari musola gitu. Ya naik motor. Saya bilang kan bisa naik motor, saya bilang gitu. Iya, dinasehati. Kamu laki-laki. Shh. Tempat sholat wajib itu di masjid. Rumah itu tempat sholat sunnah bagi laki-laki. Sholat duha, sholat tahajud, istikharah di rumah. Tapi kalau fardu di masjid. Sebab kalau laki-laki nggak ke masjid sholat fardu, yang ngisi masjid satu. Perempuan nggak wajib ke masjid, tapi boleh. Ibu misalnya maghrib ikut suami ke masjid boleh. Tapi ibu jangan masjid jauh,
suami udah nggak ada, ibu berangkat ke masjid, jangan, lebih abdul ibu sholat di rumah. Jangan ibu kira hebat ibu tiap sore ke masjid. Enggak, ibu lebih mulia sholatnya di rumah. Ya. Berjamaah dengan anak ibu yang perempuan, yang kuliah di UI, di UGM, di ITB. Udah, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi